Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sahabat. Alhamdulillah nih muka saya rada segeran. Habis kena air wudhu, sholat subuh. Ngantuk pun udah lenyap. Seger lagi sekarang. Biasalah jaga malam. Ngantuk itu udah hal yang harus diakrabi gitu. Ya sahabat, tadi semalam ya sekitar jam 10 lah, saya disambangi oleh seorang teman waktu kecil, teman spesial, teman main saya ketika main selepetan. Kenapa saya bilang spesial ya, karena memang dia itu kidal dan jago kalau dalam hal menyelepet gitu. Setiap yang dia bidik itu sepertinya kena gitu ya. Ya tadi semalam ya sempat ya lumayan panjang lah bicara, terutama soal anaknya katanya yang ia perjuangkan untuk bisa sekolah setinggi mungkin dan berhasil lulus SMK, dan kini telah bekerja di sebuah pabrik menjadi buruh di sebuah pabrik otomotif dengan penghasilan yang ya standar lah, atau UMR lah gitu. Tetapi dia kesal katanya sama pemerintah gitu. Dulu ia yang buta huruf karena ia tidak mau sekolah dulu atau kecil gitu ya. Pernah sekolah dipaksa oleh orang tuanya, tapi kemudian pulangnya tidak ke rumah, minggat tak kemana. Baru esoknya ia kembali ke rumah katanya karena lapar. Yang kemudian orang tuanya ya menyerah dan kalah menuruti kemauan teman saya itu untuk tidak sekolah, sehingga kemudian dia menjadi orang buta huruf. Kemudian iya saja dulu yang buta huruf itu bisa bekerja atau menjadi buruh tetap di sebuah pabrik gitu ya. 3 bulan bekerja di sebuah pabrik yang ya, maksudnya 3 bulan bekerja di pabrik gitu ya. Dia langsung diangkat menjadi buruh tetap di pabriknya itu gitu ya. Tetapi saat ini anaknya justru sudah setahun bekerja, statusnya masih buruh kontrak gitu. Ya dia sempat kesal sama pemerintah saat ini yang tidak bisa memberikan kehidupan yang layak buat para buruh, terutama buat buruh seperti anaknya yang telah ia perjuangkan dengan susah payah hingga bisa lulus SMK gitu. Yang bagi dia itu adalah sebuah capaian prestasi yang tinggi gitu, karena ia membandingkan status dia yang buta huruf, tidak sekolah. Ya saya tidak memberikan jawaban apapun, saya hanya bisa memberikan mengimbangi dengan candaan. Saya bilang ya enggak lah, anak lu tetap lebih baik. Saat ini kan dulu lu waktu kecil, waktu remaja sholat aja nggak bisa. Sekarang anak lu kan sudah bisa sholat gitu ya, sudah bisa aktif di Karang Taruna gitu kan, nggak buta huruf kayak lu, saya bilang gitu. Ya samping itu juga saya merasa tersinggung juga gitu ya. Saya kan termasuk yang sekolah gitu kan, dan nyatanya nasib saya seperti inilah, satpam gitu ya, hanya satpam yang secara ekonomi mungkin kehidupan saya tidak lebih baik dari orang tua saya gitu. Ya tetapi sahabat, dari perjumpaan saya dengan kawan kecil saya itu, saya merasa diingatkan bahwa hidup manusia itu bukan ditentukan oleh hal yang di luar dirinya gitu ya. Bahwa derajat nasib itu sangat ditentukan oleh oleh ia sendiri gitu, bukan hal yang di luar diri manusia. Ya sekolah itu kan sejatinya adalah sarana untuk menuntut ilmu gitu. Dari ilmu yang kita peroleh gitu kan,
itu kita bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan daya kreativitas kita untuk berprestasi gitu ya, untuk bisa memperoleh pekerjaan atau meningkatkan taraf ekonomi kita gitu. Tapi tentu sekolah bukanlah jaminan gitu ya. Barang kalau mungkin menurut saya sih bahasa tepatnya itu adalah harapan saja gitu ya. Artinya sekolah tidak menjamin, tetapi mungkin ia bisa memberikan harapan gitu ya. Dengan ijazah yang kita miliki, kita bisa memiliki harapan untuk bisa memperoleh pekerjaan yang sekiranya layak sesuai dengan tingkat pendidikan kita gitu. Ya kalau dulu kan dia era tahun akhir 80-an ketika kami remaja itu kan ya siapapun bisa, orang buta huruf pun bisa menjadi karyawan pabrik gitu ya. Tetapi kemudian saat ini kan ya standar untuk bisa menjadi karyawan pabrik itu ya anak SMK gitu ya. Makanya wajar kemudian kehidupannya secara ekonomi ya seperti kawan si bilang tadi ya, sama dengan kehidupan anaknya dengan bapaknya yang buta huruf itu. Jadi standar hidup sekarang ini di bidang pendidikan jauh berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Bahkan saat ini sarjana pun sudah banyak menganggur gitu, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ya artinya sebenarnya dengan ilmu yang kita miliki, dengan apa ya keterampilan yang kita dapat dari sekolah, dari pengalaman kita, dari situlah kita bisa mengembangkan diri gitu. Kalaupun kemudian saat ini pemerintah atau zaman sekarang ini tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi lulusan SMK gitu, seperti anak teman saya tadi itu, ya itu artinya menandakan bahwa kita itu memang nasib kita itu memang tidak ditentukan oleh yang di luar diri kita gitu. Kita sendiri yang harusnya menentukan gitu. Dengan ilmu yang kita miliki kita bisa justru seharusnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu, minimal buat kita dan keluarga kita gitu. Bahkan dalam kehidupan beragama pun kan ya Islam misalnya mengajarkan bahwa derajat seseorang itu di mata Tuhan itu ya sama gitu ya, kecuali sangat ditentukan oleh tingkat ketakwaannya itu. Ketakwaan di sini kan maksudnya ya menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Artinya derajat kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan gitu ya. Baik dan buruk itulah yang menentukan derajat kita di hadapan Tuhan gitu ya. Bukan pada kehidupan sejahtera atau kaya atau miskinnya, tapi lebih pada usaha kita di dalam memperjuangkan mengemban amanah kehidupan ini gitu ya. Ya siapapun yang yang serius, yang penuh dengan kesungguhan menjalani hidup, ya insya Allah akan memberikan derajat yang sesuai dengan kesungguhannya gitu ya. Man jada wajada katanya begitu. Ini akibat efek habis sholat subuh nih ngomongnya jadi rada agama nih. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.